Pesta demokrasi pada tahun 2024 akan segera berlangsung. Tentunya kita melihat partai politik mulai gesek sana-sini. Namun NU hadir sesuai dengan hitahnya untuk meneguhkan persatuan. Dan kita masih dalam pembahasan dalam bedah tajuk Lampu Pos kali ini bersama dengan Bang Aan dalam tajuk NU meneguhkan hitahnya. Oke, Bang Aan. Tadi kita sudah bicara bahwasannya dari awal Muktamar sendiri sudah ada keadem ayeman. Bahkan antar pasangan, antar calon untuk pemimpin tersebut sudah ada rasa ikhlas apabila salah satu dari mereka terpilih. Nah, ini kan sebuah awal yang baik ya, Bang ya. Bagaimana menurut Abang untuk kedepannya peran dari NU sendiri? Nah, jadi dengan dimulainya rasa aman, nyaman ya, kemudian tidak ada gesekan tidak ada gesekan yang besar, bukan tidak ada gesekan. Kalau namanya pemilihan pasti ada gesekan ya, antar pendukung gitu. Cuman ini tidak ada gesekan yang besar sampai harus menghentikan, sampai harus saling pukul, dan itu tidak ada sama sekali. Artinya ini udah bagus. Artinya memang dengan momentum ini NU sudah selangkah lebih maju untuk kembali benar-benar meneguhkan hitahnya ya. Artinya dengan didahului dengan di internal yang aman, rukun, nyaman gitu. Nah, mudah-mudahan dia bisa mengimplementasikan hal itu ke luar NU gitu. Jadi benar-benar mereka menjadi perajut persatuan bangsa gitu ya. Kemudian pengawal kedaulatan bangsa, penjaga marwah kesatuan gitu bangsa. Nah, inilah yang menjadi itu hitah NU. Nah, dari implementasi itu NU juga tidak melakukan atau tidak bakal mengikuti politik praktis dengan 3 hitah itu. Artinya tidak ada dukung-mendukung segala macam ya. Tidak ada dukung-mendukung partai politik, tidak ada dukung-mendukung calon. Apalagi tahun 2024 sudah mulai tahun politik segala macam. Nah, dari sini pun itu sudah Gus Yahya atau Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, ketua umum terbaru yang terpilih, yang terpilih ini sudah menyatakan bahwa NU tidak mengikuti Pilpres 2024. Nah, artinya kan memang NU benar-benar oke nih, kita bebas nih, itu bebas dari perpolitikan. Kalaupun dia ada individu Nahdien yang ngikuti, itu tidak menyertakan NU-nya gitu. Tidak menyertakan lembaganya. Dia mendukung sendirinya sendiri gitu. Nah, untuk itu memang ada beberapa pengurus-pengurus di cabang, dan itu ada 2 sih yang pengurus cabang kemarin yang mereka disesalkan, yaitu Situbondo dan Banyuwangi. Mereka disinyalir ikut dalam politik praktis di gitu. Nah, tapi itu sudah diklarifikasi, udah tabayun, PBNU udah tabayun ke mereka, akhirnya juga sudah dijawab oleh mereka gitu. Nah, itulah NU diharapkan bisa terus menjaga hitahnya ini sampai ke depan gitu. Oke, tentunya kan memang para kaum Nahdien ini kan sangat luas begitu ya Bang ya, dan ormas juga terbesar, ya. Ormas terbesar begitu. Terkadang memang kita juga ingin menjauhkan dari adanya unsur politisasi dan juga kapitalisasi dalam tubuh NU. Tapi bagaimana dari rekomendasi Bang Han sendiri untuk agar ini bisa terjadi, untuk menjauhkan kapitalisasi dan juga politisasi dari NU sendiri? Nah, artinya memang dengan pengurus PB yang berkomitmen itu bisa menularkan komitmen ini ke seluruh pengurus ya, seluruh pengurus di daerah segala macam. Karena keberadaan NU ini terkait juga dengan pengurus, pasti orang melihat pengurusnya. Kalau dia anggota silakan, tapi dia jangan membawa-bawa NU gitu loh. Ya silakan individu dia kalau memang mau, itu namanya juga kalau memang dia mau mencari profesi apa ya silahkan, mencari dukungan apa ya silahkan. Nah, hitahnya itu kan asal, yang penting jangan dia NU membentuk atau mendukung partai politik atau membentuk partai politik itu secara kelembagaan. NU tidak akan seperti itu gitu. Nah, sampai sekarang memang dengan tekadnya Gus Yahya itu mudah-mudahan memang tidak kembali perpecahan, karena dukung-mendukung partai politik
masuk ke politik praktis itu akan apa namanya Menimbulkan gesekan. ya betul, menimbulkan gesekan dan pecah di antara mereka sendiri, antara Nahdliyin sendiri gitu. Jangan sampai kepentingan pribadi Iya, justru mengacaukan kepentingan kelompok, yaitu sesuai dengan hitahnya, menjaga persatuan. Nah, bagaimana Bang solusinya tentunya untuk mengawal gerak dari Nahdlatul Ulama sendiri agar sesuai dengan hitahnya? Artinya begini, dalam setelah ini memang ada apa namanya pemilihan pengurus wilayah ya, seperti apa namanya di Lampung sendiri, ternyata ketua NU Lampung itu jadi pengurus PB, pengurus besar. Artinya harus ada pergantian deh di NU Lampung. Nah, di momentum pergantian itulah yang juga harus ditularkan bahwa ayo gitu loh, NU jangan sampai masuk ke politik praktis yang bakal menimbulkan perpecahan di NU. Jadi apa namanya sampai di pengurus wilayah juga mengatakan gitu juga ke pengurus cabang, bahwa jangan sampai kita main politik praktis untuk agar apa namanya tidak terjadi gesekan dan perpecahan. Nah, itu memang kadang-kadang banyak yang menggoda gitu ya. Partai politik itu pasti banyak menggoda. Ayo dong, karena kita tahu bahwa NU adalah ormas Islam terbesar. Betul. Banyak yang tertarik Indonesia. tentunya ya. Tentu karena masanya yang besar, pasti banyak yang tertarik kan gitu kan. Nah, ini potensi ini itu udah ditegaskan juga dengan dulu waktu Hasyim Musyadi itu ketua NU menyatakan bahwa NU jangan jadi batu loncatan. Karena NU ini apa namanya politik tingkat tinggi gitu loh. Dan NU sendiri sebenarnya politik tinggi. Jangan sampai partai politik yang baru kemarin terbentuk mendompleng gitu loh. Maksudnya gitu. Maksudnya artinya jangan sampai apa namanya tanggung jawab besar terhadap massa ini justru akan apa namanya ada orang yang mau menjerumuskan massa itu sendiri, Nahdliyin sendiri ke politik praktis gitu. Oh wah, luar biasa sekali ya. Tentunya untuk regenerasi dari kader-kadernya sendiri ini terus harus ditularkan semangat hitahnya ini untuk menjaga sebuah persatuan dalam tubuh NU ya, dan juga tentunya menyamaratakan pemahaman agar semuanya tahu tentang hitah NU ini seperti apa. Dan yang pasti kita juga berharap tentang kesatuan negara yang terus terjalin meski nanti kita akan berhadapan dengan pesta demokrasi. Oke, terima kasih Bang Aan. Baik pemirsa Bedah Tajuk Lampung Pos, kali ini kita sudah selesai dalam tahap Bedah Tajuk Lampung Pos, namun jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita juga akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group. Tetaplah bersama kami.